Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir ya pada pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Jadi tepatnya kita telah berada di pertemuan kita yang kelima. Jadi adapun pada pertemuan yang kelima ini, eh, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengumpulan dan penyimpanan informasi data. Dalam proses penyusunan dan pembuatan rencana, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipersiapkan adalah data atau informasi. Nah, kesalahan dan kekeliruan dalam mendapatkan data dan informasi akan menyebabkan kurang baik dan kurang akuratnya perencanaan yang akan kita hasilkan. Nah, kendala yang sering kali kita temukan ya sebagai seorang perencana yaitu pada waktu mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang disebabkan oleh kurang baiknya pengumpulan dan penyimpanan data yang kita lakukan. Nah, eh, berdasarkan cara pengumpulan data yang akan kita lakukan, pada dasarnya ada dua macam ya data informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang pertamanya itu data primer. Nah, telah kita ketahui bersama ya, jadi data primer merupakan data yang dapat kita peroleh langsung di lapangan. Data primer juga dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan panduan kuesioner atau checklist pertanyaan. Nah, sedangkan data sekunder ini kita dapatkan dari data atau informasi yang tertulis yang ada pada misalnya pada buku laporan, kemudian hasil studi, referensi, instansi-instansi terkait dan bertanggung jawab dalam menerbitkan data informasi yang dimaksud. Tujuan pencairan data ini adalah memperoleh informasi yang relevan untuk memperoleh tingkat keandalan atau biasa disebut reliability dan keabsahan atau validity setinggi mungkin. Nah, pada tahap awal dari pembuatan kuesioner atau checklist, pertanyaan yang harus dipersiapkan adalah informasi apa saja yang ingin didapatkan dari responden. Setelah itu barulah disusun pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan dapat bersifat pertama yaitu terbuka dengan jawaban bebas tergantung pendapat responden tanpa ada batasan. Jadi contohnya seperti pertanyaan, apa pendapat saudara mengenai pembangunan jalan tol? Kemudian pertanyaan kedua yaitu tertutup dengan memberikan pertanyaan melalui pilihan jawaban yang sudah dipersiapkan. Contohnya misalnya seperti ini. Berapa kali dalam seminggu saudara melewati jalan tol? Pilihan jawabannya yaitu pertama A 1 sampai 5 kali, kemudian B 5 sampai 10 kali, kemudian C lebih dari 10 kali. Kemudian yang ketiga yaitu bisa merupakan kombinasi atau penggabungan dari kedua hal di atas. Jadi contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah menurut saudara biaya parkir di sebuah kawasan ini terlalu mahal? Nah, pilihan jawabannya yang pertama A, ya, kemudian B, tidak. Kemudian jelaskan jawaban saudara. Jadi setelah memilih jawaban, pertanyaan ini mengharuskan untuk dijawab apa alasan dari pemilihan jawaban tersebut. Dalam membuat pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu ditekankan atau diingat. Yang pertama yaitu
menggunakan kata-kata sederhana, jelas, dan khusus. Kemudian, pertanyaan berlaku bagi semua responden. Selanjutnya itu berkaitan dengan masalah dan sasaran penelitian. Yang selanjutnya, tidak menggiring untuk menjawab pada suatu pendapat tertentu. Kemudian selanjutnya itu tidak membuat informasi yang tidak memiliki responden. Kemudian tidak memuat hal yang bersifat pribadi atau peka. Dan terakhir yaitu tidak bersifat klise. Nah, jadi pada tema pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi untuk dipergunakan dalam penyusunan rencana. Nah, adapun subtema dari pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu mengenai pengumpulan data atau informasi. Di kegiatan pengumpulan data informasi merupakan tahap awal dari suatu proses perencanaan. Yang kedua yaitu teknik penyimpanan data atau informasi. Jadi setelah melakukan penyimpanan data dan informasi, selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data informasi sesuai dengan kebutuhan analisis data atau informasi. Next, yang pertama yaitu pengumpulan data atau informasi. Kegiatan pengumpulan data atau informasi juga disebut dengan survei. Jadi survei itu sendiri merupakan pengumpulan, penerjemahan, pengaturan, pengkombinasian, dan penyajian data informasi dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pengguna dan si pembuat rencana. Jadi orang yang melakukan kegiatan survei biasanya disebut sebagai surveyor. Sementara itu, orang atau badan, instansi, atau organisasi yang harus menjawab pertanyaan biasanya disebut sebagai responden. Survei sangat dibutuhkan untuk semua rencana, mulai dari rencana tingkat nasional, wilayah, kota, sampai rencana detail kawasan. Walaupun kebutuhan dan skala perinciannya berbeda sesuai dengan rencana yang akan dibuat. Jadi proses kegiatan survei dilakukan agar diperoleh data atau informasi awal sebelum perencanaannya akan dilakukan. Jadi maksudnya seperti ini. Melalui kegiatan survei, perencana bisa mengetahui dengan pasti masalah dan potensi apa yang ada pada daerah perencanaan, sehingga dapat diketahui solusi apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Survei juga dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi bagi penyusunan rencana. Tahap pengumpulan data termasuk tahap awal perencanaan. Nah, perencana harus membuat daftar kebutuhan data informasi sesuai dengan Terms of Reference atau TOR yang telah disepakati bersama sesuai pemberi kerja dan si perencana. Jadi data yang dikumpulkan diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan melalui data sekunder pada instansi atau data informasi primer yang diukur dan diambil langsung di lapangan. Seringkali survei juga menjadi salah satu alat untuk menguji ketepatan data yang diperoleh melalui instansi tertentu. Misalnya dari data kondisi bangunan kota A tahun 2005 dinyatakan bahwa bangunan dengan kondisi baik 60%, kemudian kondisi sedang 30% dan kondisi buruk 10%. Nah, setelah dilakukan survei ke lapangan, ternyata data informasi tersebut sudah banyak yang berubah. Keadaan tahun 2011 adalah bangunan yang kondisi baik 50%, kemudian kondisi sedangnya ada 35% dan kondisi buruknya 15%. Oleh karena itu, survei biasanya dijadikan alat untuk menguji
eh, ketepatan data yang diperoleh melalui instansi. Jadi biasanya teman-teman yang melakukan kegiatan survei, jadi teman-teman sudah memiliki data dari instansi, data awal ya. Kemudian kita melakukan survei untuk mencari tahu apakah data awal yang kita pegang ini apakah sudah terupdate atau belum. Makanya kita cross check ulang dengan melaksanakan kegiatan survei lapangan. Kebutuhan akan survei pendahuluan sejak tahap awal dan sebelum pembuatan rencana sudah harus dilakukan. Adapun tujuan dari survei pendahuluan yang pertama yaitu memberikan informasi dasar bagi pembuatan usulan rencana. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi bagi pemegang keputusan mengenai perlu tidaknya suatu rencana dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan panduan dan lingkup pekerjaan bagi perencana mengenai hal apa yang harus dibuat dan direncanakan. Survei dapat dilakukan di wilayah kota, bagian kota bahkan suatu kawasan tertentu sesuai kebutuhan data atau informasi pada perencanaan yang akan dilakukan. Nah, jika data atau informasi yang dibutuhkan ada pada tingkatan wilayah, perencana harus melakukan survei pada skala wilayah sehingga data yang diperoleh lebih luas cakupannya dari data atau informasi yang dibutuhkan pada skala kota. Jadi pada dasarnya ada beberapa survei yang harus dikuasai oleh seorang perencana. Di antaranya itu yang pertama yaitu survei penggunaan lahan, kemudian yang kedua yaitu survei bangunan, dan yang ketiga yaitu survei lalu lintas. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu survei penggunaan lahan. Nah, survei ini harus dilakukan pada tahap awal, dikarenakan semua hasil pemetaan guna lahan harus lengkap dan akurat. Nah, perencana akan mendasari semua proses perencanaan mulai dari tahap analisis dan sintesis sampai pada penyusunan rencana dengan menggunakan peta penggunaan lahan. Jadi pada dasarnya, survei sederhana penggunaan lahan dapat dilakukan oleh dua orang. Jadi orang pertama bisa membawa peta penggunaan lahan yang tersedia, sedangkan orang yang kedua memberikan informasi mengenai perubahan yang sudah terjadi kepada si orang pertama yang si pencatat. Nah, semua perubahan yang terjadi sebaiknya diidentifikasi dan ditulis lengkap dengan baik supaya dapat memudahkan kompilasi data di ketika masuk ke studio perencanaan. Jadi suatu survei yang baik dan lengkap akan mencatat dan menandai semua hal yang terjadi pada tiap bangunan dan lahan dalam kawasan yang disurvei. Jadi untuk itu dapat dibuat catatan ya dengan menggunakan huruf atau warna uh, agar dapat memberikan tanda perubahan yang terjadi pada peta penggunaan lahan. Misalnya ketika melakukan survei, uh, ketika membawa peta awal, kemudian ternyata uh, penggunaan lahan yang kita survei di lapangan ternyata terjadi perubahan, maka kita menggunakan note atau catatan di peta tersebut. Apakah dia menggunakan huruf atau menggunakan warna. Kemudian selanjutnya yaitu survei bangunan. Penjelasan tentang survei bangunan meliputi pertama yaitu kepadatan bangunan dan yang kedua yaitu kondisi bangunan. Jadi kepadatan bangunan itu sendiri adalah perbandingan antara luas yang tertutup bangunan dengan luas tanah yang terbuka sesuai blok peruntukannya. Jadi ada tujuan dari survei ini yaitu untuk mengetahui bagian kota atau wilayah yang sangat padat
padat dan kurang padat bangunannya. Jadi hal ini juga dapat mengindikasikan kepadatan penduduk dan kegiatan yang ada serta kecenderungan perkembangan kota yang telah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kondisi bangunan, di mana kondisi bangunan ini dilakukan dengan eh, mengidentifikasi bangunan berdasarkan kondisinya. Jadi hal ini memperhatikan usia, kemudian kualitas dan tampak bangunan pada kawasan yang disurvei. Jadi ada pun tujuan dari survei ini yaitu untuk melihat kawasan perumahan mana yang masih dihuni dan dipelihara dengan baik. Karena hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kawasan tersebut cukup baik dalam perkembangannya. Kemudian yang ketiga yaitu survei lalu lintas. Jadi adapun tujuan dari survei lalu lintas ini yaitu adalah untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi lalu lintas dan perubahannya dari waktu ke waktu. Jadi adapun salah satu survei yang biasa dilakukan adalah survei volume lalu lintas. Survei ini dapat menggunakan perhitungan lalu lintas langsung atau traffic counting, yaitu menghitung jumlah kendaraan melalui titik pengamatan pada suatu selang waktu tertentu berdasarkan jenis kendaraan yang lewat. Jadi adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam survei lalu lintas ini, yang pertama yaitu waktu survei. Waktu survei ini meliputi misalnya hari kerja, kemudian hari libur, jam padat, jam kerja atau lainnya. Jadi waktu survei ini sangat berpengaruh ketika kita ingin menghitung kepadatan dari eh, lalu lintas tersebut. Kemudian lokasi survei. Lokasi survei ini meliputi persimpangan, kemudian jalan searah, kemudian pusat kota, jalan arteri atau lain-lainnya. Kemudian faktor cuaca, di mana termasuk hujan dan terik matahari yang seringkali mengubah kebiasaan perjalanan. Yang keempat yaitu peraturan lalu lintas setempat, di mana meliputi pengalihan arus lalu lintas atau aturan lalu lintas setempat lainnya. Kemudian kita masuk pada subtema yang kedua yaitu teknik penyimpanan data atau informasi. Setelah melakukan serangkaian survei untuk mendapatkan data dan informasi, tahapan selanjutnya yaitu adalah melakukan penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan analisis data atau informasi. Penyimpanan data bertujuan agar data atau informasi dapat segera digunakan pada saat dibutuhkan. Jadi hasil survei informasi data yang sudah diperoleh dibagi dalam beberapa bagian, yaitu kalau di sini kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama faktor fisik, kemudian yang kedua yaitu faktor fisik dan ekonomi, dan yang ketiga yaitu faktor sosial dan ekonomi. Di mana kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu topografi, kemudian bentukan kawasan yang termasuk kesulitan fisik, kemudian yang ketiga yaitu geologi, dan keempat yaitu lanskap. Nah, yang pertama yaitu topografi. Jadi survei topografi ini bertujuan untuk mengetahui letak koordinat suatu lokasi, ketinggian dan selang kontur yang ada pada lokasi perencanaan. Jadi hasil survei ini terdiri atas peta dan gambar yang menunjukkan ketinggian daerah perencanaan, letak sungai, wilayah yang tinggi dan rendah, serta informasi atau data yang berhubungan dengan lokasi dan letak daerah perencanaan terhadap permukaan laut. Kemudian selanjutnya yaitu bentukan kawasan yang termasuk kesulitan fisik. Jadi survei ini
Antara lain adalah dengan mengidentifikasi wilayah dengan ketinggian yang relatif sangat tinggi atau sangat rendah terhadap wilayah sekitarnya. Jadi adapun hasil dari survei ini adalah peta yang menggambarkan kawasan atau bagian-bagian wilayah dan kota yang tidak boleh dikembangkan dikarenakan memiliki kesulitan secara fisik. Keadaan ini dapat menyebabkan tingginya biaya pematangan lahan atau pemotongan dan pengurangan lahan serta biaya dalam melakukan pembangunan. Yang ketiga yaitu geologi. Informasi dan data yang diperlukan dalam lingkup geologi adalah informasi dan data yang dapat menunjukkan apa dan bagaimana keadaan batuan, sesar, serta geseran batuan yang ada di bawah tanah. Sangat penting untuk bekerja sama dengan ahli geologi untuk dapat membaca peta dengan akurat sehingga tidak menyebabkan interpretasi yang berbeda. Jadi dalam perencanaan, seorang perencana perlu mengetahui wilayah dan kawasan mana yang secara geologis stabil agar dibangun dan mengenal karakteristik geologisnya untuk menghindari gangguan akibat pergeseran batuan di bawahnya. Yang keempat yaitu landscape. Jadi adapun landscape ini terbagi atas dua yaitu landscape alami dan landscape buatan. Jadi adapun untuk landscape alami ini meliputi pantai, kemudian pegunungan, danau, laut dan hutan. Nah, kemudian landscape buatan atau biasa kita sebut dengan landscape yang direncanakan ini meliputi seperti lahan pertanian, kemudian kolam, waduk, perkebunan, kemudian hutan dan taman kota. Kemudian selanjutnya kita masuk pada faktor fisik ekonomi. Jadi adapun pembahasan atas faktor fisik ekonomi ini meliputi yaitu yang pertama pertanian, kemudian sumber daya mineral dan jaringan utilitas. Kemudian kita jelaskan yang pertama yaitu pertanian. Nah, pemenuhan kebutuhan bagi kesejahteraan penduduk merupakan salah satu tujuan dari perencanaan itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya memperhatikan lahan pertanian dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesuburan tanah yang sangat tergantung dari kondisi dan unsur hara yang ada. Kemudian yang kedua yaitu iklim mikro. Kemudian yang ketiga yaitu saluran irigasi yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu aksesibilitas atau keterhubungan dengan jalur transportasi dan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu ketersediaan akan tenaga kerja pertanian. Nah, perencanaan di Indonesia sudah seharusnya ya memperhatikan aspek pertanian dikarenakan Indonesia sejak dahulu yaitu merupakan negara agraria sehingga perlu adanya kemampuan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang sudah ada. Untuk itu diperlukan peta kesuburan tanah, kemudian jenis tanah, aksesibilitas, keadaan hidrologis, serta data informasi yang menunjang hal ini. Kemudian selanjutnya yaitu masuk pada sumber daya mineral. Data atau informasi pada aspek ini dibutuhkan untuk mengetahui jenis-jenis mineral yang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksploitasi yang terkandung dalam wilayah yang akan direncanakan. Data atau informasi yang menerangkan hal ini biasanya berbentuk peta lengkap dengan keterangan jenis-jenis mineral serta jumlah yang tersedia. Jadi adapun tujuan dari peta ini adalah
perencanaan yang dibuat tidak sia-sia karena telah mempertimbangkan kemungkinan adanya eksploitasi sumber daya mineral dalam pengembangan suatu wilayah atau kota. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaringan utilitas. Yang dimaksud dengan jaringan utilitas mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi jaringan yang melayani penyediaan air bersih, kemudian listrik, kemudian gas, telepon, serta jaringan pembuangan air drainase, kemudian persampahan. Jadi data informasi yang berisi hal ini biasanya berbentuk peta jaringan dengan warna-warna berbeda untuk masing-masing jaringan. Kemudian selanjutnya yaitu transportasi. Data atau informasi transportasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fasilitas transportasi existing, ditunjukkan dengan peta jaringan jalan, kemudian jaringan rel kereta api, kemudian jaringan angkutan sungai atau kanal, kemudian lokasi pelabuhan laut, kemudian dermaga, stasiun kereta api, terminal kendaraan umum, dan bandar udara. Kemudian selanjutnya yaitu kepadatan lalu lintas yang ditunjukkan dengan peta kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan utama, kemudian kawasan bisnis dan perdagangan pada jam sibuk serta pada hari kerja atau akhir minggu. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor sosial ekonomi. Di mana pada pembahasan faktor sosial ekonomi ini meliputi pertama yaitu perubahan populasi, kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja, dan ketiga yaitu pola pergerakan penduduk. Yang pertama kita bahas yaitu perubahan populasi. Data atau informasi mengenai hal ini digambarkan dengan label jumlah penduduk dan distribusi kepadatan penduduk. Peta ini bertujuan untuk mengetahui kawasan dengan berbagai kepadatan penduduk serta arah dan kecenderungan perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tenaga kerja, di mana dalam tenaga kerja ini ditunjukkan dengan peta asal tujuan dari dan ke tempat kerja serta kawasan hunian. Jadi adapun tujuan dari peta ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh daya tarik tempat kerja bagi penduduk dan bagaimana penduduk mencapai tempat kerjanya. Kemudian selanjutnya yaitu pola pergerakan penduduk, di mana pola pergerakan penduduk ini dapat ditunjukkan dengan peta asal tujuan dari dan ke tempat aktivitas sehari-hari seperti sekolah, kemudian pasar, pusat kesehatan, pusat olahraga, dan lainnya. Data atau informasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan berapa jauh penduduk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, sekian. Jadi, untuk materi kita pada pertemuan kelima ini saya rasa cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin tidak seperti biasanya, saya kali ini tidak memberikan tugas, tetapi saya berharap kepada mungkin ke ketua kelas masing-masing untuk bisa membagi kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari mungkin bisa 5 sampai 6 orang. Dalam satu kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang. Jadi saya mungkin pekan depan akan memberikan tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok ini akan berkaitan dengan kegiatan survei, kemudian pengumpulan data, dan penyimpanan data. Jadi saya berharap ketua tingkatnya bisa membagi teman-temannya menjadi beberapa kelompok, di mana terdiri dari 5 sampai 6 orang.
Jadi, saya, tekankan untuk, tiap kelompok ini, memiliki laptop ya, laptop, kemudian yang bisa mungkin menggunakan, aplikasi ArcGIS. Jadi, mungkin teman-teman yang tahu sendiri, saya tidak bisa karena saya tidak bisa membagi, kelompok, saya tidak tahu siapa-siapa teman-teman yang, tidak punya dan, punya laptop. Jadi makanya saya, menugaskan kepada ketua kelas untuk, membagi teman-temannya menjadi, beberapa kelompok. Jadi saya rasa seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai tugasnya, saya akan menjelaskan di, pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.